Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Al-Fawaz yang Ustadz banggakan, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ayah, ibu, saudara-saudara kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama menyimak materi pembelajaran tentang kurban kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu siswa dapat memahami ibadah kurban. Kalian dapat memahami ya apa namanya ibadah kurban. Yang kedua, siswa dapat memahami ibadah akikah. Yang ketiga, kita rajin beribadah dengan ikut berkurban atau akikah. Yang keempat, dekat dengan Al-Quran dengan memahami Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang kedua, sejarah singkat kurban. Syariat ibadah kurban sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu putra Nabi Adam alaihi salam, Kabil dan Habil, melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan profesinya masing-masing. Kabil sebagai petani melaksanakan ibadah kurban dengan sebagian hasil pertaniannya. Sedangkan Habil sebagai peternak berkurban dengan mengeluarkan sebagian dari hewan ternaknya. Kurban mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kurbannya Habil, ya. Kenapa? Karena Habil tersebut mengeluarkan sebagian hartanya yang bagus-bagus dan dikeluarkan dengan tulus ikhlas, ya. Sementara Kabil mengeluarkan sebagian hartanya yang jelek-jelek dan terpaksa. Oleh karenanya kurbannya Kabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan ayat 111 yang menceritakan mengenai kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sejak peristiwa tersebut, syariat kurban dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terus disempurnakan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ini, yang kemarin beberapa hari kebelakang kita laksanakan. Perintah kurban ini berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi, ya. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra yang sangat dicintainya. Setelah mimpi tersebut disampaikanlah kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi? Sungguh luar biasa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam. Sebab setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta kepada sang ayah agar cepat-cepat melaksanakan tugasnya, ya, sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh ayahnya. Karena menurut Nabi Ismail alaihissalam, mimpi tersebut benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Selanjutnya yaitu definisi kurban, ya.
Kata kurban sendiri berasal dari kata bahasa Arab qaruba yaqrabu kurban. Qaruba ilaih ya, yang berarti qaruba dekat ya. Yaitu qaruba ilaih yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban ya. Dekat di sini yaitu mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah ya. Itu definisi kurban. Hukum dan dalil berkurban. Melaksanakan kurban hukumnya ya, sepakat para ulama ya berpendapat bahwa sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Perintah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah ya. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 itu yang menjadi dalil Al-Qur'an. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai kurban. Mari kita lanjutkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai kurban. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Jadi dari hadis tersebut ya, bagi Rasul sendiri berkurban itu wajib hukumnya, tetapi sunnah bagi umatnya ya. Bagi kita semua hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, ini hadis ini ya ditujukan kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang sudah mampu tetapi tidak mau berkurban ya. Maka ya sabda Rasulullah, janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Ini hadis ini berlaku sampai sekarang ya, sampai umatnya ya, sampai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pemanfaatan daging hewan kurban. Untuk siapa daging hewan kurban ini? Nah, daging hewan kurban ini dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk yang berkurban ya. Sepertiganya, 1/3 ya boleh untuk yang berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir ya. Diberikan, boleh dimakan sepertiganya dan boleh diberikan ya sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang sengsara gitu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28 ini.
Lanjutkan ke materi akikah, nak ya. Apa itu pengertian akikah ya? Apa itu akikah ya? Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir, itu akikah ya. Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi ketika dilahirkan oleh ibunya ya. Menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pengertian akikah ya, yaitu menyembelih hewan dengan syarat tertentu, ada syarat-syaratnya ya, sebab kelahiran seorang bayi ya sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan dalil akikah ya. Hukum dan dalil akikah yaitu sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dianjurkan ya bagi setiap orang tua muslim dan berkemampuan yang mengakikahkan anaknya ya. Ini pekerjaan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini dasar hukumnya perintah akikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu anhu. Dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, setiap anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelih baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, ini ya yang menjadi dalil akikah, hadis riwayat Tirmizi. Ya. Lanjutkan, nak. Pemanfaatan daging hewan akikah sama hanya dengan apa? Pemanfaatan ya daging hewan kurban ya. Tidak seperti hanya ini ya, daging hewan kurban ya. Kalau daging hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah ya, daging akikah itu disunahkan. Ini disunahkan nih, dibagikan setelah dimasak ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 243 diterangkan ya bahwa menurut Imam Rafi'i daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin, sama seperti kurban dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin gitu ya. Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Nah, ya, apa nilai lebihnya? Ya, ketika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin adalah dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga gitu. Ya, ini ya pemanfaatan daging hewan akikah. Ketentuan hewan kurban dan akikah ya. Ini ketentuannya hewan kurban dan akikah banyak kesamaan ya. Nah, dalam hal ini Abu Yahya Zakaria Al-Ansori menyatakan akikah ya menyerupai kurban dalam banyak hal ya. Di antaranya jenisnya, jenis hewannya, umur hewannya, kebugarannya itu ya. Nah, ini dalam kitab Fath Al-Wahhab ya. Selanjutnya binatang yang digunakan untuk kurban dan akikah. Apa binatangnya yang digunakan ya? Ya, yang pertama domba, kambing, sapi, unta. Ini ya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Yang digunakan hewan yang digunakan untuk apa? Kurban itu domba, kambing, sapi, unta gitu ya. Sama akikah juga ya. Domba, kambing, sapi, unta ya. Nah, ada jumhur ulama membolehkan gitu akikah itu selain domba atau kambing ya. Ya. Juga memperbolehkan sapi dan unta ya. Itu. Ya. Itu binatang yang bisa digunakan kurban dan akikah. Ketentuan umur hewan untuk kurban dan akikah ya. Satu domba ya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Nah, untuk domba ya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Yang kedua kambing ya.
biasa minimal berumur 2 tahun ya. Untuk sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Untuk unta minimal berumur 5 tahun ya. Untuk unta ya minimal berumur 5 tahun. Ya, 4 tahun belum boleh dikurbankan ya. Itu. Hewan yang dilarang untuk apa? Untuk kurban dan akikah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban ya. Yang pertama binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya ya. Binatang yang sakit dan jelas sakitnya ya. Binatang yang pincang kakinya ya. Terus jelas pincangnya itu ya. Binatang yang kurus hingga tak berdaging gitu ya. Ini hadis riwayat Ahmad gitu. Ini hewan yang dilarang untuk kurban dan akikah. Nah, ketentuan jumlah hewan ya untuk kurban dan akikah ya. Jumlah hewan untuk kurban adalah domba dan kambing untuk 1 orang ya. Nah, domba dan kambing ya untuk 1 orang. Kemarin ya ada pertanyaan, berapakah jumlah hewan untuk domba dan kambing? Ya 1 orang. Selanjutnya sapi dan kerbau dan unta untuk 7 orang ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah ya. 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang gitu ya. Berarti kalau domba dan kambing untuk 1 orang. Berarti kalau unta dan sapi untuk 7 orang itu. Ya. Ini untuk jumlahnya ya. Waktu